Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Hari ini kita general reading ya. Masih dengan poin tertinggi ya. Menanyakan tentang kabar seseorang yang saat ini tidak lagi komunikasi dengan kamu. Banyak sekali teman-teman yang privat reading dan menanyakan dari keadaan seseorang yang saat ini udah nggak komunikasi lagi sama kamu. Bagaimana keadaan dia sekarang? Kita lihat ya teman-teman ya. Fokuskan ya di dalam pikiran kamu, bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hati kamu. Seperti apa saat ini keadaan seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Kita ambil 10 kartu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat dulu dan kita bacakan ya. Saat ini keadaan dia ya, aku lihat di sini dia tuh sering ngelamun loh, ya. Kalau saat ini dia tidak bekerja, orangnya tidak bekerja, ini orang mager, seneng di dalam rumah, nggak suka ketemu orang banyak. Ya, orangnya ini gampang emosi, gampang marah. Mungkin terbilangnya orang ini kalau bicara ke kamu nadanya agak keras ya, nggak bisa lembut. Tetapi kalau kamu jumpa sama dia orang ya, ini baru beda ya. Karena kalau dari jauh pasti selalu bikin kamu sakit hati atau kesel ya dengan tingkahnya atau ucapannya. Dan keadaan dia teman-teman saat ini memang sedang dalam tidak baik-baik saja ya. Yang sedang dia pikirkan adalah soal keuangan saat ini. Kalau di sini teman-teman ada yang bilang, saya keuangannya baik-baik saja. Memang saya bacain kamu. Kalau kamu mau dibacain private reading ya. Oke, di sini dia sedang membutuhkan ya uang ya. Kalau aku lihat dan juga pekerjaan, sedang dalam masalah di sana. Dan perasaannya kesel ya, udah pasti kesel dan juga dia kurang enak hati ya, karena apa yang menjadi keinginannya dia tuh kayaknya kurang terpenuhi, atau dia lagi marah-marah sama semesta ya, lagi marah-marah sama Tuhannya. Di sini aku lihat dia juga banyak melamun ya, kesehariannya itu banyak ngelamun, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mencari perubahan lah gitu buat dirinya. Dan aku lihat di sini dia sangat teringat dengan ibunya, atau dia pernah berjanji dengan orang tuanya ya, karena dia ingin sekali hidup bahagia dan janjinya mungkin kalau sudah bahagia ingin membahagiakan orang tuanya. Ya, aku lihat di sini keadaannya benar-benar rumit hidupnya dia itu teman-teman, karena uang ya, uang dan pekerjaan, jadi bermasalah di sini. Uang dan pekerjaan bisa jadi masalah besar di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena kalau tidak bekerja kita tidak menghasilkan atau tidak memperoleh uang, dan uang itu dipakai untuk kita kegiatan sehari-hari, untuk makan juga, untuk kebutuhan kita ya, untuk juga mungkin kesenangan. Kita kan butuh hal seperti itu juga agar kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan gitu ya, bisa jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang bagus, yang indah ya, untuk kita melihat, menyaksikan ciptaannya Tuhan gitu ya. Kalau orang nggak punya uang kan susah ya, susah membahagiakan dirinya, susah bersyukur. Kebanyakan orang-orang tuh seperti itu. Dan saat ini orang yang sedang kamu sudah lost contact ya sama kamu, ini keadaannya seperti ini ya. Tapi di sini juga ada dua yang sedang bekerja pada instansi pemerintah ya. Mungkin orang itu bisa jadi dia adalah seorang kalau aku lihat tuh kerja di kapal pesiar, atau dia juga seorang pegawai pemerintah ya, atau dia pegawai bank, karena aku lihat di situ ada yang memakai atau mengenakan seragam ya. Di sini dia sedang terlibat atau sedang berurusan dengan masalah hukum. Ya, ini yang sedang ruwet saat ini teman-teman, yang dia hadapi saat ini. Ya, dan di sini dia banyak mikir, banyak pikiran.
pikirannya itu masalah. Katanya kalau nggak mikir ya nggak hidup, nggak gitu ya teman-teman ya. Memang sedang banyak pikiran, banyak masalah yang pingin banget segera diselesaikan dalam waktu dekat. Namun dia tidak bisa menyelesaikannya, dia terancam kena gugatan hukum gitu ya. Nah, aku lihat di sini dia juga dapat pertolongan sih dari orang tuanya ya. Nih, jadi orang yang saat ini ada dua ya, yang tidak bekerja ini dapat pertolongan dari orang tuanya ya, dan orang ini juga yang kena yang kerja di pemerintah atau di kapal pesiar gitu ya. Karena aku lihat ada di lautan gitu, bekerja di lautan, atau dia orang yang apa ya, kalau ketemu sama kamu tuh mungkin 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Dan aku lihat di sini dia memang keadaannya kurang bagus ya soal ekonomi atau keuangannya, karena di sini dipakai untuk orang dekat. Nah, untuk orang dekat, entah siapa orang dekat tersebut, tapi yang aku lihat di sini masih ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga. Jadi mungkin si orang yang dibantu itu punya keluarga yang sedang dalam kesusahan dan dibantu sama orang yang sedang kamu pikirkan ini, tapi bukannya membuat dia mungkin baik di mata orang lain, tapi justru dia terlibat masalah uang ya. Dan orang yang saat ini tidak punya uang juga, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi yang aku bilang, yang tidak punya uang atau tidak punya pekerjaan ini pada akhirnya mendapatkan pekerjaan teman-teman. Ada keberuntungan yang datang, yang masuk saat ini di dalam kehidupannya dia ya. Di sana ada orang baru yang mengajak dia untuk bekerja. Oke. Dan saat ini mungkin dia sedang fokus untuk membenahi keuangannya yang sedang dalam keadaan sekarat atau kesulitan ya. Namun perasaannya saat ini juga kenceng, terpikir atau dia merasa sakit hati teringat dengan kamu. Ya, perasaannya sakit hati. Dan keadaannya saat ini dia lagi bingung dan lagi banyak pikiran. Dia pingin banget komunikasi sama kamu. Pingin cerita tapi dia malu ya. Dia malu. Jadi dia kayak ngejauhin kamu gitu. Kayak dia gak mau deketin kamu. Dia gak mau kamu tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan saat ini. Ada dua ya. Ada satu orang ini yang bekerjanya dalam instansi pemerintah gitu ya, atau pegawai negeri di sini, atau orang yang bekerja di pesiar ya. Dan yang kedua adalah orang yang baru saja masuk atau keterima bekerja dan dia sedang fokus di sana. Makanya saat ini dia sebenarnya pingin ya ngehubungin kamu, tapi beberapa orang di sini kayaknya nggak ada yang kena blok. Tar aku lihat tuh ada kartu blok nggak? Oke, tidak ada ya. Jadi tidak ada yang di blok. Cuma di sini dia jarang sekali mengabari kamu karena dia fokus ya dengan masalah yang sedang dia hadapi. Sebenarnya dia pingin banget cerita keadaannya, tetapi dia mengurungkan ya hati dan perasaan dia untuk bercerita, berterus terang apa yang sedang dia alami karena dia malu. Ya, kalau ngobrol gitu malu, dia jadinya kesannya itu dia kayak sering kasar, sering males ngobrol sama kamu karena memang sebenarnya dia lagi nggak mood atau kurang semangat sih gitu ya, kayak kurang seneng, hatinya tuh banyak ruwet masalah uang gitu. Ya, namanya manusia ya, kehidupan turun naik, dan aku lihat dia mungkin juga lagi di fase dimana dia harus berubah ya secara drastis. Kenapa? Karena mungkin selama ini dia juga banyak memanfaatkan kamu. Ada kartu di sana dimana kamu di sini mungkin dimanipulasi tapi tidak terasa ya. Apapun yang kamu miliki mungkin kamu mudah untuk memberikan kepada dia, tetapi dia kurang timbal balik ke kamu sehingga dia tuh mendapatkan karmanya ya, mendapatkan kesakitannya dari apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Pada akhirnya dia merasakan pembalasan, atau bukan pembalasan ya, kayak kemarin-kemarin mungkin seneng gitu ya, banyak bantuan, tapi dia menjauh karena mungkin dia merasa dia mampu. Pada saat sudah tidak lagi komunikasi, nah masalah mulai banyak datang turun dan gak ada yang bantu dia selain orang tua ya. Meskipun aku lihat ada satu orang yang beruntung mendapatkan pekerjaan ya dengan salary yang sama seperti apa yang dia inginkan, namun ya di sini aku lihat masalahnya belum kunjung datang. Jadi keadaan dia sekarang kurang baik-baik saja. Dan kita lihat
bagaimana perasaan dia sama kamu ya. Nanti kita lihat ciri-ciri orang tersebut, bagaimana saat ini perasaan dia ke kamu. Oke, di sini ada kapal pesiar juga ya. Suaranya habis ya, I'm so sorry teman-teman. Di sini ada book, lalu ada children, ada salib ya. Perasaannya lagi galau banget. Oke, dan terakhir ada rumah. Teman-teman semuanya, ini perasaan dia sama kamu. Kita buka yang nomor 1. Apa ya, keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja apa yang sedang dia alami saat ini, sehingga dia memutuskan untuk pergi dan menjauh dari kamu. Dia tidak mau kamu tahu seperti apa dan bagaimana, karena sebetulnya dia sangat menjaga nama baik dia. Dia sangat menjaga diri dia ya. Dia tidak mau dia terhina, tidak mau dia ngerasa direndahkan sama orang lain, bahkan sama kamu ya. Walaupun kamu udah jadi pasangannya, dia masih malu dengan hal tersebut karena dia tidak pernah menginginkan situasi yang buruk di dalam hidupnya, dan dia ingin terlihat baik, ingin terlihat gagah atau cantik ya. Jadi dia selalu tidak pernah mengakui apa yang sedang dia alami. Tapi orang ini bagus sih, kalau ada punya kesannya dia malu terus nggak mau ngasih tahu orang lain bahkan ke pasangannya, bagus dong ya, berarti dia nggak nyusahin. Tapi yang bikin kesel itu loh, nggak ngasih kabar ya, dia justru kayak pergi gitu aja, ngilang. Ini tandanya bahwa orang tersebut kayak hilang ya, kayak dia itu ninggalin kamu gitu, kayak meninggalkan kamu tanpa bicara. Yang kedua di sini ada book, dimana ini udah jadi karakternya dia sih ya. Walaupun kamu 1000 kali ngasih nasihat, ngasih pesan ke dia tentang hubungan kamu mungkin ya, tentang kesungguhannya dia ke kamu, tetapi sudah jadi karakter dia. Kamu sudah tahu semua, jadi kamu juga udah capek ya, udah capek ngasih tahu, udah capek ngarahin, mau apa lagi gitu. Kamu sudah tahu semua, dan bahkan kamu tahu rahasia yang dia sembunyikan. Mungkin untuk keuangannya juga kamu udah tahu seperti apa. Karena kelak dia akan hubungi kamu lagi karena masalah apa? Masalah uang. Karena dia akan selalu di sini membutuhkan kamu dengan hal yang aku sebut tadi. Orang ini dibilang tulus ya, aku lihat di sini nggak terlalu begitu ya. Karena sebetulnya memang orang kamu temui ini yang jadi pasangan kamu saat ini sudah lost contact ya. Orang ini dari awal tuh memang sudah punya banyak masalah soal materi, soal pekerjaan. Karena memang dia juga kurang baik perilakunya di dalam menjalankan amanah dia sebagai karyawan, sebagai petugas ya, sebagai orang yang bekerja di sana gitu. Jadinya dia terlibat sebuah hukum, terlibat masalah karena membantu orang ya, mungkin apes gitu ya. Pas dia mau memulihkan keadaan dia, justru malah terlambat karena ngerasa dia mampu tahu tadinya ya. Jadi dia selalu bantu banyak orang, tapi dia nggak tahu yang dia pakai adalah uang perusahaan atau uang negara, sehingga dia harus kena konflik seperti itu. Yang ini membuat dia sedih saat ini, banyak sekali pikiran. Dan yang membantunya adalah keluarganya lagi, mendekat dan mendekap ya, melindungi dia. Udah tahu kamu karakter dia kayak gitu, susah untuk dibilangin, susah untuk diberi diluruskan ya. Kalau dia udah bilang A ya A gitu, dan kamu juga di sini ngerasa kalau kamu tuh seperti bukan pasangannya, bukan kekasihnya, kok omongannya semua mental, nggak ada yang diikutin. Dia lelah sebenarnya teman-teman, pingin memulai semuanya dari awal lagi. Kalau aku lihat memang dia sedang butuh perhatian dan butuh diemong, ditunjukkan jalan sebetulnya orang ini ya. Dia lagi butuh pertolongan, dia lagi butuh bantuan sebetulnya.
Karena seperti layaknya anak kecil ya, yang terlibat atau mungkin kena masalah, dia nggak bisa menyelesaikannya. Bahkan sekarang dia pura-pura, ya, pura-pura cuek agar orang-orang yang terlibat masalah atau dia ada di masalah itu tidak mengejar-ngejar dia. Ya, dia pingin kayak ya biar dibilang nggak bagus pikirannya, nggak baik atau stres, jadi dia nggak terlalu dikejar ya. Tetapi di sini yang aku lihat teman-teman, dia memang sedang butuh support dari seseorang, entah kamu, keluarganya, atau siapapun di sini dia butuh bantuan. Ya, dia sudah tidak punya tenaga, sudah tidak punya apa ya, kayak harapan untuk jadi baik tuh kayaknya nggak ada dia. Nggak mungkin kali ya dapat kebaikan lagi, nggak mungkin kali ya aku ngedapetin apa namanya, tempat yang bagus lagi bekerja. Hatinya lagi mati, nggak ada semangat. Yang aku lihat dia tidak semangat, tidak mau mikir saat ini, terserah gitu ya, apa yang akan dia alami, apa yang akan dia apa sih yang bakal dia ngerasain gitu ya, dia udah nggak peduli, hatinya udah mati. Dan mungkin hanya dengan ini dia bisa mengobati luka batinnya, bahkan pikirannya dia biar tenang, biar bisa tidur gitu ya. Dia berpikir untuk tidak menggunakan hati. Apapun yang terjadi mungkin dia sudah siap untuk bertanggung jawab, sehingga di sini dia tidak banyak mendengarkan kiri kanan ya, tidak mendengarkan orang-orang terdekat, tapi dia lebih mengandalkan keyakinannya. Dan saat ini dia memang sedang susah sekali untuk dihubungi, bahkan untuk diajak keluar gitu ya. Orang ini perasaannya sangat galau, nggak bahagia. Oke, aku lihat di sini ya, ada apa ini namanya, beruang. Orangnya keras teman-teman, keras banget, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dikasih tahu gitu ya, sama orang tuanya, sama orang dekat, apalagi sama kamu. Jadi bukan cuman ke kamu ya, dia bikin kesel ke semua orang. Dia selalu menganggap dirinya benar, selalu menganggap dirinya bisa, sehingga banyak orang yang saat ini kayak banyak ninggalin dia. Perasaan dia ya keras, dingin, nggak ada gairah untuk bercinta. Makanya dia akan sulit sekali untuk kamu cari-cari ya. Dia lagi kepingin menyendiri, pingin apa ya, kayak tenang gitu dengan kesendiriannya. Dan dia merindukan, perasaan dia ke kamu ya. Dia ngerasa nih ya, pas nggak ada kamu, nggak deket sama kamu, kok banyak masalah ya, kok banyak kasus yang terbuka begini, apa pernah aku bikin masalah. Dia inget dengan kesalahan dia terhadap kamu. Dia nyesel ninggalin kamu, udah pasti ada kartu ini, udah pasti dia menyesal. Dia coba aja dari awal baik-baik, coba dari awal dia selalu setia gitu ya. Maksudnya setia di sini dia itu nggak so jagoan atau nggak so pintar melakukan sesuatu tanpa bicara, tanpa izin ya, atau sangat merendahkan kamu. Coba aja dia selalu sharing apa yang menjadi kesusahannya dia, mungkin tidak akan jadi seperti itu ya. Di sini dia merindukan sosok dimana yang selalu memberikan kedamaian, peneduh. Dan dia ingat kamu di sini. Hanya kamu orang yang membuat dia kayak kamu tuh nggak diomongin ini tentang dia, tentang itu ya. Jadi dia mau minta ini, mau minta itu, kamu tuh paham dia lagi nggak fokus, kurang baik ekonominya atau kurang bagus pekerjaannya, kamu paham, kamu selalu support. Ataupun dia sedang dalam keadaan terhina oleh orang lain, kamu ada di sampingnya untuk mensupport. Dan saat tidak komunikasi, yang dia ingat adalah kamu. Perasaannya saat ini
juga tidak pernah habis atau lepas untuk memikirkan kamu. Karena untuk dia kamulah orang rumah ya, kamulah orang yang selalu melindungi dia. Mungkin orang lain sudah banyak yang tidak percaya dengan omongannya, ini karma ya, mungkin dia pernah bersalah sama kamu. Jadi nggak ada orang yang percaya sama dia selain kamu. Tidak ada orang yang support pekerjaan atau keinginannya dia, cuman kamu. Kamulah yang selalu memberikan motivasi ke dia sehingga dia selalu jatuh bangun gitu ya, berhasil. Tetapi mungkin kalau sudah berhasil dia kayak lupa kacang lupa kulitnya. Dan ini yang aku tangkap, dia lagi kangenin kamu ya, dia pingin kembali ke kamu. Kita lihat lagi di sini, dia bingung, ada kebingungan di dalam hatinya untuk melangkah, mau seperti apa, mau bagaimana. Dengan keadaan dia tidak menelpon kamu, tidak hubungi kamu, itu membuat dia nyaman. Tapi dia juga bingung, takutnya nanti kamu juga di sana tidak ada kabar, lalu tahu-tahu sudah punya orang. Di sini juga dia tidak terima dengan hal tersebut, sehingga membuat dia kacau pikirannya. Aku lihat di sini memang dia pingin sekali ya teman-teman meminta maaf atau berterima kasih dengan apa yang telah kamu usahakan, yang kamu berikan kepada dia. Selama ini dia selalu mengabaikan kamu, selama ini dia selalu tidak menganggapmu ada, sehingga pada saat kamu pergi, saat kamu sudah tidak kembali lagi ya, dia baru kerasa bahwa selama ini segala usahanya, segala urusannya selalu dipermudah karena kamu, doa kamu, usaha kamu, materi kamu, pikiran kamu. Dan saat ini dia menyesali hal tersebut. Meskipun dia ada dikelilingi oleh orang-orang tercinta, keluarganya, ibunya, bapaknya, ya, tetapi jiwanya kosong. Karena masalah, dia terlalu fokus dengan masalah yang ada, fokus banget, tapi tidak pernah berhasil dia untuk melewatinya. Cuman berencana terus, jadi banyak rencananya tapi nggak dijalanin rencana tersebut ya, masalah kan jadinya. Pada akhirnya ujung-ujungnya aku lihat nanti kamu pasti tersambung komunikasi lagi sama dia, dan pasti kamu bantuin dia lagi karena udah ada kartu 6 ini yang keluar ya. Tuh kan, bener. Di sini loh yang membuat dia ngerasa bahwa dirinya berharga, karena kamu selalu mengiming-imingi keindahan ya, mengiming-imingi harta berlimpah, sehingga dia merasa jadi raja, apapun pengennya dilayani, apapun pengennya dibenarkan, sehingga tidak ada pelajaran pada diri dia gitu. Kalau dia salah, dia nggak bisa ngaku salah. Kalau dia benar, dia GR terus melakukan kesalahan tanpa berintrospeksi, karena dia tidak merasakan susah. Kalau dia tidak merasakan susah, kalau dia merasakan susah terus dia nggak bersyukur, akhirnya masalah juga. Karena apa? Selalu merasa kurang gitu ya. Dan saat ini perasaan dia sama kamu, dia apa ya, di dalam hatinya tuh bingung, mau kembali masih sayang, tidak kembali takut kamu diambil orang. Dan di sini aku lihat kelak ke depan nanti kamu dan dia akan ada komunikasi ya, akan ada kabar lah gitu, berita dari dia. Dia bakal ngehubungin kamu, iya, bakal ngehubungin kamu. Bahkan aku lihat di sini kamu masih bantu dia secara materi. Tuh kan baiknya kamu kayak gitu. Dan ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ya, ada King of Wands ya, atau King Keriting. Ini pasti kamu bakal dihubungi dia dan dibantu sama dia. Ya. Tuh.
Dia peduli kamu banget sih aku lihat. Dan kamu juga dapat bantuan dari orang tua. Dan dia juga akan dapat bantuan dari orang tuanya. Ya, dari kamu iya, dari orang tua iya, ngebantu dia yang dalam keadaan kurang baik saat ini. Aku lihat karena dia boros ya teman-teman ya, boros dan juga emang awalnya pelit ya. Kalian jarang ditraktir, nggak pernah dibelanjakan baju atau lipstick atau sepatu atau apa ya. Di sini mungkin semua karma ini dia alami karena dia kurang berbagi, kurang dermawan, sehingga masalah yang saat ini dihadapi sangat sulit sekali dilewati. Dan aku lihat ini nggak terlalu parah sih ya, tetapi mungkin dia yang ngerasain yang tahu. Oke teman-teman nih, dalam waktu dekat ini ya akan ada planning, itu akan jalan, dan dia akan berhasil keluar dari masalah yang saat ini sedang membebani pundaknya ya, sedang membebani dia. Walaupun orang ini tuh kayak kurang istirahat ya, tetapi secara fisik dia kuat banget ngelakuin pekerjaan apapun. Orang yang sangat kuat dalam pekerjaan apapun, gak pernah mengeluh. Punya tinggi badan 160 sampai 180, 155 sampai 160 itu yang perempuan. Rambut sedada atau sepunggung ya warna merah. Dan untuk laki-laki juga nggak terlalu hitam, sekuping atau sepundak. Rambutnya tipis, tidak terlalu tebal, dan ada tengah-tengahnya tuh ada kayak botak ya, kayak profesor gitu tapi tidak jadi profesor gitu, ngerti kan? Matanya belot tapi kecil banget lingkarannya, tapi kalau natap tuh tajam banget, bikin tahu semua. Kamu juga malu kalau ditatap seperti itu. Usianya sama atau lebih tua dari kamu. Di sini teman-teman semuanya, aku minta dimaafin ya kalau mungkin dalam pembacaannya suaraku kadang kurang keluar. Karena emang suaraku kecil segini. Oke, kedepannya nanti gimana? Apa ketemu? Iya. Apa komunikasi? Iya. Tapi dengan syarat tidak ada pasangan. Karena kalau kamu yang punya, ini dia baper, dia tersinggung dan mutusin kamu. Karena sudah pasti jelas dia dari karakternya dia bahwa dia selalu pingin menang ya. Walaupun dia selalu banyak kekurangan, dia tidak pernah meminta bantuan ya. Bahkan mungkin dia pintar aja sih gitu loh, supaya orang itu datang dengan sendirinya memberikan bantuan. Jadi tidak melalui mulut dia, tapi orang sendiri yang bantu, dan saat itulah dia tidak tahu terima kasih. Pada akhirnya mungkin nerima karma ini. Oke teman-teman semuanya, kedepannya akan seperti apa? Kamu akan terhubung kembali, itu benar. Dan yang kedua, mungkin sedikit demi sedikit kamu juga akan membantu bebannya ya, karena aku lihat juga perasaannya masih sayang banget sama kamu, masih cinta banget sama kamu. Bahkan aku lihat dia tidak mencari yang lain ya selain kamu. Tetapi di sini terserah kamu mau bagaimana ya dengan keadaan yang sudah saya bacakan tadi. Untuk teman-teman yang mau privat reading, silakan ya, ada video dan kita lihat di sini untuk inisial dari pembacaan kita hari ini. Setelah ini kita lihat zodiaknya ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya, semoga ini bisa sedikit mencerahkan ya teman-teman. Kalau yang ngalamin hal seperti ini, ingat selalu terima kasih pada orang yang sudah membantu, itu nomor satu. Nomor dua, jaga lisan, jaga tingkah kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan selalu menimbulkan kecemburuan atau sakit hati. Makanya hati-hati ya, penyakit hati itu datangnya mungkin juga dari omongan, dari juga sindiran orang. Jangan rajin mengupload sesuatu hal yang bisa menyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau disakiti atau baper, lebih baik kamu jaga sikap, jaga perasaan, jaga tulisan. Jangan sembarangan upload supaya kamu terhindar dari rasa sakit hati ya.
Apapun yang terjadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, tidak boleh protes ya, semua akan berjalan baik-baik saja. Kalau kamu tidak mau kembali lagi ke dia karena hal ini, ya sudah, jangan kembali. Kalau dia mungkin akan kembali di saat mungkin keadaan dia sudah mulai stabil, dia sudah mulai bisa apa ya namanya tuh, setidaknya memapankan dirinya sendiri, baru dia akan mencari kamu. Akankah kamu kembali kepada dia? Aku lihatnya di sana mungkin kamu jadi tempat cerita, tapi untuk kembali rasanya di sini apa ya, itu akan terjadi sih kembali, cuman nggak romantis. Gimana ya, kamu sudah mengetahui karakter dia kan, jadi kamu akan memenuhi kewajiban aja gitu loh, tapi tidak bisa mungkin bermanja-manja, bersenang-senang gitu ya. Yang penting kamu memiliki dia nggak pergi dari kamu, udah cukup itu ya, membuat kamu bahagia gitu. Karena kamu juga udah nggak kepingin lagi meminta ini meminta itu ya, karena kamu sudah tahu sekarang ya kalau dia belum pulih keadaan ekonominya, dan hari ini membuat diri atau raganya itu juga banyak ketidakbaikan di dalam kehidupan dia saat ini. Ya mungkin ini ada masalah, ada salah sama kamu, dan saat ini dia lagi ditegur. Keadaannya dia seperti itu ya guys ya. Jadi siapapun yang hari ini punya kekasih, jangan deh sampai lama-lama ya. Supaya apa? Tidak ada timbul kecewa atau dendam di kemudian hari ya, karena ya ada nggak terimanya gitu. Mungkin pasangan kamu adalah pasangan dia dahulu, pasangan dia adalah pasangan dianya lagi dahulu. Kita nggak ada yang tahu, karena kita nggak mungkin tanya-tanya soal itu ya kan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita lihat saat ini zodiak apa yang ada di dalam pembacaan kita hari ini. Zodiak. Oke, ada Libra ya, ada Libra di Jupiter. Sebentar. Ini orang-orang cantik, ada Aries, ada Gemini, ada Venus. Sebentar teman-teman, kita buka lagi ya, zodiak Leo, Virgo, Sagittarius, dan di sini ambil ada Pisces ya, Pisces. Kelihatan nggak sih teman-teman? Nah, oke, ada dinaungi planet Jupiter dan Venus ya, yang mana di sini aku lihat mungkin dari fisik kalian ini adalah orang-orang yang banyak pemujanya, banyak orang yang suka tubuhnya sempurna ya, raut wajahnya gitu cantik, ganteng, rambutnya bagus, panjang sampai pinggang ya, atau orang-orang ini adalah orang-orang yang suka bersolek, atau orang-orang yang suka menjaga penampilan gitu ya, harum, bersih, wangi gitu ya. Dan orang ini terbilangnya punya perasaan yang kayak apa ya, dingin ya. Dia jarang suka mengekspos mungkin perasaan dia lebih suka memajang penampilan wajahnya, diri dia di media sosial ya. Dia senang dengan hal-hal itu, tapi dia lebih menutup keadaan pribadi dia seperti apa, sedang ngalamin apa, sedang ngerasain apa. Dia lebih banyak nutup soal hal-hal yang kayak gitu, tapi dia lebih senang memperlihatkan kemolekan tubuhnya ya, atau kepintaran dia dalam hal apapun yang orang belum tahu gitu ya, apa yang dia miliki, kelebihan yang dia punya, seperti itu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya untuk setia ya mendengarkan video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye semuanya, dah.